Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengikuti ibadah di gereja ini dan di tempat masing-masing, firman Tuhan untuk kita pada minggu 4 setelah Epifanias dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal diri adalah awal kebahagiaan. Mengenal diri adalah awal kebahagiaan. Demikian filsuf Socrates mengatakan. Kalau kita mau hidup kita bergairah, mau hidup kita bersemangat, kita harus mengenal diri kita. Siapakah saya di hadapan Tuhan? Apakah tujuan hidup saya? Untuk apa aku hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa mengenal diri kita, tidak akan ditemukan di dalam diri kita keraguan-raguan. Tidak akan ditemukan dalam diri kita keraguan-raguan. Kita mampu mengatakan tidak kepada sesuatu dengan tegas, kepada sesuatu yang memang tidak boleh untuk dilakukan. Dan kita akan dimampukan untuk mengatakan ya untuk sesuatu yang memang boleh kita lakukan. Kalau kita mengenal diri kita, saudara-saudara, kita tidak akan gampang tergoda atau digoda orang lain atau oleh apapun.
Kalau kita mengenal diri kita untuk apa kita dilahirkan, kita akan mampu untuk memilih apa yang benar untuk kita lakukan dan apa yang salah untuk tidak kita kerjakan. Kalau kita mengenal diri kita dengan baik, kita akan mempunyai acuan apa yang harus saya lakukan. Kita akan memiliki pedoman pengenalan diri tersebut. Kita akan bisa menguasai diri, mengontrol diri. Kita akan bisa melawan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan kita akan lebih bertoleransi kepada orang lain. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yeremia mengenal dirinya adalah seorang yang by design oleh Allah, yang disetting oleh Allah, yang dirancang oleh Allah dengan sengaja. Artinya Allah benar-benar mengenal Yeremia secara pribadi dengan baik, dengan teliti. Yeremia tahu bahwa hidupnya bukanlah hidup yang kebetulan. Yeremia tahu bahwa dia lahir bukan kebetulan. Dia lahir bukan dengan tidak sengaja. Yeremia mengenal dirinya ada dalam rancangan dan rencana Allah. Yeremia tahu bahwa dia adalah seorang yang diinginkan oleh Allah. Allah nyata, seperti nama minggu kita Epifanias kepada dirinya. Allah tidak samar-samar bagi Yeremia. Allah yang menguasai diri Yeremia, bukan dikuasai oleh otoritas pikirannya, bukan dikuasai oleh keinginannya. Jadi hidup Yeremia bukanlah hidup yang kebetulan, tetapi hidupnya ada dalam rencana Tuhan. Jadi suatu ngadok kita namandok kebetulan doa mangulu dabah tokin naik dohonon nama musik kebetulan au mate. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengimani apa yang terjadi kepada Yeremia sekarang, tidak ada hidup ini yang kebetulan. Sehingga akhir-akhirnya kebetulan berdosa. Tidak ada. Semua hidup kita ini adalah sesuai dengan desain, rancangan Tuhan, olahan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Jadi tidak ada hidup yang kebetulan. Amin. Amin. Tuhan itu nyata. Tuhan itu tahu siapa diri kita. Kalaupun mungkin orang lain bisa kita bohongin, bisa kita tipu, tetapi kalau Tuhan nyata di dalam hidup kita, Tuhan itu tahu kita secara teliti siapa diri kita yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia memang seorang yang mengalami panggilan khusus, panggilan yang istimewa. Kalau dikatakan panggilan yang istimewa, yang khusus, berarti tidak boleh ada alasan. Tidak bisa beralasan. Tidak bisa beralasan karena tidak pandai berbicara. Artinya tidak boleh mengeluh. Tidak boleh bersungut-sungut. Tidak boleh mengatakan isi marung aku. Adong Tuhan dong atta. Tidak bisa alasan masih muda. Tetapi tugas khusus itu harus ditaati secara total. Jadi tidak ada sesuatu yang segan-segan, yang malu-malu untuk melakukan sesuatu yang prioritas, yang berhubungan dengan kepercayaan kita. Yang penting itu taat. Selainnya kita serahkan kepada Tuhan. Kalaupun mungkin kita mempunyai kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita, hahurangan-hahurangan di ngoluta, kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi yang penting jangan beralasan dulu.
Tuhan akan mengadakan pemberdayaan sebagaimana Tuhan memberdayakan Yeremia. Jadi maceta bodoh istilahnya alak Batak marsiajar di sime. Ni turmuli do boru ni siya. Ay dua episode pe. Ay marsiajar di sido yan non. Walaupun mungkin banyak dinamika ya yang harus dihadapi untuk mempertahankan istilah marsiajar di si. Marsiajar di bagas doi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia bukan job seeker. Yeremia bukan pencari kerja. Yeremia bukan mencari kerja yang terus bertanya berapa gajinya. Pekerjaan gembala bukan pekerjaan yang dicari atau pekerjaan sampingan. Kayak masuk mati iba aktif maybe gereja nina ngarepoti. Jadi langsung nih pekerjaan gembala. Tapi pekerjaan yang mendesak, panggilan jiwa. Dia menerima pekerjaan yang sulit untuk menyampaikan berita yang tidak disukai oleh bangsa itu. Yeremia tahu itu apa kesulitan yang harus dihadapi. Yeremia muda, tapi bukan berarti tidak bisa atau tidak mampu. Jadi memang kadang-kadang saya pelajari dari buku, termasuk apa yang terjadi kepada Yesus, latar belakang keluarga, ya, latar belakang umur bisa sangat berpengaruh di dalam hidup kita, dalam hidup pelayanan kita. Ya. Yeremia muda, miskin, belum berpengalaman, tidak menghambat untuk mengemban tugas. Karena apa? Ada jaminan penyertaan Tuhan. Jadi sungguh Bapak Ibu Saudara, jaminan penyertaan Tuhan adalah membangun suatu keberanian untuk melakukan tugas pelayanan. Ini harus selalu kita sadari. Kalau kita tidak sadar, kita tidak paham bahwa ada jaminan Tuhan, kita akan ragu-ragu untuk melakukan pelayanan kita. Penyertaan Tuhan membangun keberanian kita untuk melakukan pelayanan. Jadi oleh sebab itu kepada setiap pribadi kita sebagai orang percaya perlu ada istilah upgrading, ya. Paicaton. Itu istilah upgrading, ya. Meningkatkan, memberdayakan, ya, melayakkan untuk pekerjaan, meningkatkan skill lebih tinggi agar mampu bekerja secara total dan berkualitas. Ini bisa juga kita lakukan. Saya pikir ini jarang kita lakukan dalam keluarga kita masing-masing terhadap anak-anak kita. Nanti akan saya ceritakan lebih jauh. Sungguhnya pribadi-pribadi orang percaya harus setiap saat mau mengupgrade dirinya, tingkatkan kualitas kehidupannya. Kalau perlu kita menjalani program khusus untuk itu. Bapak Ibu Saudara, mengerjakan suruhan Allah bukan tanpa resiko. Atau bisa saya katakan pasti ada resiko mengerjakan suruhan Allah. Tetapi ada suatu kepastian bahwa Allah tahu itu dan Allah menyertainya. Jadi jangan pernah berpikir atau merasa bahwa Allah tidak tahu apa risiko kalau kita mengerjakan suruhan Tuhan. Yeremia tahu masalah kerohanian Israel, karena memang Yeremia adalah keturunan dari imam dari Anatot. Dia paham kesulitan apa, karena dia orang dalam. Dia adalah seorang keturunan imam dari Anatot. Dia tahu itu apa kesulitan yang akan dia hadapi. Hanya Yeremia dalam Natsotbah ini, aku masih muda,
tidak pandai berbicara. Walaupun Allah mengatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Yeremia tidak lalu memiliki hak istimewa. Yeremia hanya memiliki hak penyertaan Tuhan. Dan itu pun mungkin tidak bisa kita katakan hak Yeremia. Yang penting kita mengetahui bahwa kita itu disertai oleh Tuhan. Yeremia tidak memiliki hak istimewa untuk tidak menghadapi kesulitan. Nama pekerjaan Yeremia adalah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi secara internal dan eksternal, bukan hanya khusus bangsa Israel. Uraian tugasnya untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Jadi ada 4 istilah yang bernada dengan tip di sana, ya, yang mengarah kepada peniadaan. Jadi sasaran adalah orang-orang yang merasa nyaman dengan tradisi kerohanian yang dangkal, yang itu saja, selalu mempertahankan status quo buntu, mentok, tidak berkembang. Jadi kalau boleh kita analogikan status keadaan orang beriman yang seperti ini, kalau dalam orang Batak dikatanya songon aik di dupak-dupak. Jadi bisa kita lihat air itu di lupak-lupak itu, sopol di lupak-lupak, dia kelihatan bersih tapi mendatangkan penyakit, bisa menjadi sarang nyamuk. Demikian analogi dari status quo. Jadi itu sesuatu yang mentok, tidak berkembang, songon itu terus, ya. Dan tidak gampang itu melawan, ya, melawan kemapanan dan status quo yang seperti itu. Tidak gampang untuk melawan hal seperti itu. Yeremia harus mencabut, meromohkan, membinasakan, meruntuhkan, lalu memunculkan sesuatu hal yang baru. Tentu Yeremia, Bapak Ibu Saudara, tidak diperintahkan untuk melakukan kekerasan. Kalaupun ada istilah-istilah yang keras di situ. Perubahan terjadi setelah bangsa itu berubah. Jadi selama tidak ada bangsa itu tidak mau berubah, tidak akan terjadi perubahan. Jadi bukan hanya merobohkan, bukan hanya mencabut, tapi menanam. Ya. Ada satu di sana pengharapan yang konstruktif, ya, yang membangun. Jadi songon same dibubut, alelau disuan, asamar pabue, kan begitu? Amin. Ya. Dibubut do same, baru disuan, ditanam marpabue mak. Ini tugasnya, bukan hanya dicabut. Kalau same itu dicabut, dibubut, dipiakos songoni ba mati deh. Ikonisuan dong se, ditanam asa marparbue. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak boleh ada yang merasa nyaman dengan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu namanya status quo. Perlu ada dekonstruksi sosial. Keadaan gaya hidup yang mungkin bisa merusak pribadi kita dan keluarga kita sendiri. Jadi kita harus mau di-upgrade. Firman Tuhan bisa melakukan itu. Maaf kalau saya ceritakan ini. Setelah selesai sermon hari Jumat yang lampau kemarin, sebenarnya saya diajak oleh sintua kita makan jagal biang di sini. Tapi karena sudah saya kurangin makan jagal, karena tensi saya selalu tinggi, saya pergilah makan ke daerah Banjarwijaya. Dan memang pecel lelenya ini agak enak sambalnya. Ya. Di belakang saya ada 4 orang anak muda, sekelompok anak muda 4 orang. Dan saya tahu bahwa salah satu dari antaranya adalah orang Batak, dan dia yang paling banyak ngomong. Karena setelah mereka mau bubar, aku pulang dulu cok ya.
Ubar dulu kita kan begitu. Oh, berarti orang Batak ini sigurak kata norak. Maaf kalau saya katakan ini, setiap dia berbicara, di akhir bicaranya anjing, di akhir bicaranya babi. Dia menceritakan sesuatu tentang pekerjaannya. Saya betul dengan naik pulau takon, ngatok uduk mengida, ngapocot, anak ini simon maingon norak. Bapak Ibu boleh kita tertawa. Saya bukan mau membanggakan diri, malah saya kadang-kadang dengan inang di rumah yang agak kasar ngomong. Puji Tuhan anak-anak saya nggak pernah kasar ngomong. Ini sumbernya semua dari rumah. Kalau saya berbicara tadi istilah upgrade, hal-hal seperti ini harus kita upgrade. Asal dia berbicara akhirnya anjing. Aku bawa mobil bosku, tabrakin anjing, babi. Sedangkan mengatakan anjrit aja di rumah, anak saya tidak berani. Bukan saya mau mengatakan saya ini karena saya pendeta, bukan saya mau memuji diri. Coba perhatikan anak-anak muda sekarang, tak ngarung ibu tu memang katai, tak ngarung beetika. Kalau bapak ibu saudara mau mengatakan pendeta butar-butar marah, memang saya marah. Banyak kali ceritanya ngomongnya, tetapi setiap ujung dari omongannya anjing. Cerita enak pun babi. Enak ceritanya, positif. Jadi yang saya simak dari omongannya ini, teman bicaranya ini semua yang jadi anjing. Tahu nggak lu anjing, katanya kan. Kalau kita mau marah silakan marah, tetapi saya mau mengatakan ini tegas. Tahun baru kemarin saya pulang kampung, saya berkhotbah di kampung saya. Di situ saya naik ke altar, terus ada keluar. Ini tortar sosak duna yang bayon dung marjami daun orang. Ini kebiasaan jelek ini. Dan ada 2 orang anak muda, mulai dari awal saya berkhotbah, kelihatan banget dari altar itu. Saya betul lang anak kusuru si kay mamilti ko pinggolay. Alay tersinggungan non, naraku. Olo man non doho among na do inong na dang olo par minggu. Ngasohoni otik ni par minggu kan. Ene lumar kuwe do. Mulai nakok marjamita. Ya kalau sudah mau begitu nggak usah datang ke gereja. Jala buase konjolo nakok kau marjamita, itu lalu tuh kamar mandi. Ya kita ini kan dulu SD juga diajari. Kalau kita mau masuk belajar ke kelas, maaf kata kalau mau pipis, pipis dulu. Kan? Jadi itu termasuk dari persiapan. Ya kadang-kadang saya berpikir, dia mata Yesus saya muruk Tuhan itu kami. Cong-cong nama pangalahon kami. Dung lau marjamita padita putar-putar kijang itu lawi keluar. Kan begitu. Jadi tolong itu Bapak Ibu diperhatikan. Sekarang ini kita sudah jauh sekali tidak mengenal diri kita sebagai orang beriman. Indikasi-indikasinya apa yang saya katakan tadi. Kalau Bapak Ibu merasa saya marah, bertobatlah. Amin. Ya, bertobat. Apalagi anak-anak kita sekarang. Penting sekali kita upgrade. Tapahicak jo pengetahuan soal para datung. Ya, unang saya sembarangan makatai. Ya kalau saya dulu sampai mengatakan kepada bapak saya, patak suwi batu ngobah, ngausiron no senjab. Coba dulu anak-anak kita sekarang, silakan kalau kalian mau sakit hati, tetapi bertobat. Mama sih sok pintar Nina, ya memang sok pintar. Orang dia yang nyekolahin kamu, kan saya yang nyekolahin kamu. Si goblok kian doh, karena sekolah mau, ni gugu cari kan. Apa kalau sudah tinggi sekolah kita,
Saya sampai sekarang sudah 92 tahun umur ibu saya. Apapun kata ibu saya, oloma. Dengan apa kita? Nak pehualo, nak pesuhu ulahun, oloma. Jadi nak kau lo songgak. Kalau merjamita dua lo songgak. Ini penting Bapak Ibu mengenai pendidikan di setiap keluarga kita. Ya, mari kita kenal diri kita. Bahwa diri kita ini adalah HKBP, orang Kristen, mulia Kristen Batak. Jadi Bataknya itu jangan hilang. Ibu tu mama redet, ibu tu mama tutur, ibu tu mama kata. Amin. Jadi mari kita tingkatkan pendidikan anak kita, bukan hanya pendidikan intelektualnya, tapi pendidikan mengenai etika berbicara. Kaya ko kamu juau padita hundul mangan di budiku asal makatai anjing, asal makatai nak to ulu kuisi pojok. Dunglo bubar na sida rupani. Bubar dulu kita ucok ya, memang Batak don naraku. Yang saya werek tu budi tong dang mangatusi. Amin.